Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial teknologi sediaan steril. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan mulai dengan tutorial yang pertama dengan materi pencucian dan sterilisasi instrumen atau alat yang nantinya terbagi menjadi karet, logam atau aluminium, dan alat-alat gelas. Saya mulai dari review. Ini untuk mengingatkan kembali sebelum kita masuk ke isi dari tutorial ini. Yang pertama adalah sterilisasi, ya. Sterilisasi itu menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme tentunya, baik patogen, non-patogen, vegetatif, non-vegetatif dari suatu objek atau material melalui cara fisik atau fisika atau cara kimiawi. Ya, ini adalah proses sterilisasi. Kemudian steril itu sendiri kondisi bebas mikroorganisme. Kemudian metode sterilisasi, cara membuat kondisi yang steril. Kita sudah belajar terkait dengan cara-cara sterilisasi atau metode sterilisasi, ya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya ingatkan lagi adalah disinfeksi. Ini adalah cara untuk menghilangkan atau merusak organisme hidup yang dapat menyebabkan infeksi, ya. Ini penting karena kita akan membuat produk-produk steril. Jangan sampai kemudian ya ada instrumen kita yang mengandung mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Oke, komponen instrumen yang akan kita cuci maupun kita sterilisasi adalah alat-alat gelas, kemudian ada alat berbahan logam atau aluminium, kemudian yang ketiga adalah alat-alat berbahan karet. Nanti kita lihat bagaimana bentuk alat-alat tersebut. Tujuan dari tutorial yang pertama ini agar mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam proses pencucian dan sterilisasi alat atau instrumen. Kemudian bahan yang akan kita gunakan dan alatnya tentunya. Alatnya sendiri ada alat-alat berbahan dasar gelas atau glassware, kemudian alat berbahan karet, kemudian alat berbahan logam, kemudian alat untuk melakukan sterilisasinya adalah autoclave, ya. Kemudian untuk panas keringnya oven, kemudian suasana atau lingkungan yang aseptisnya kita menggunakan LAF. Kemudian bahannya itu sendiri adalah natrium karbonat 0,5%, tepol 1%, aquades, kemudian yang terakhir adalah HCl 2%. Oke, kita lihat ini adalah alat-alat gelas, ya. Alat-alat gelas ini ampul, ya. Kemudian ini adalah alat berbahan karet, ya. Alat berbahan karet ini yang dicuci dan disterilkan juga, tutup ampul ini, ya. Kemudian ini Anda bisa dapatkan dari bekas-bekas injeksi tentunya, ya, yang berbentuk suspensi, ya. Kemudian ini botol infus, ya, ini botol infus, sekali lagi ini botol infus, ya. Volumenya bermacam-macam, nanti Anda cari, ya. Ada bisa dipakai wadah botol susu, ya. Ada Anda cari di toko-toko kue. Kemudian ini adalah tutupnya, karetnya, ya, tutup karetnya ini yang dicuci dan disterilkan juga, ya.
Kemudian ini adalah gelas ukur, ya, gelas ukur. Kemudian ini adalah labu ukur, ya, labu ukur volumenya adalah 250 mili, ya. Nanti Anda cari yang Anda butuhkan saja. Kemudian ini adalah Erlenmeyer, ya, Erlenmeyer. Kemudian ini adalah apa namanya, beker glass, ya. Ini adalah beker gelas, ya. Ini adalah contoh sebagian alat-alat gelas yang kita butuhkan ketika kita melakukan apa namanya, preparasi produk steril tentunya, ya. Nanti tentunya menyesuaikan seperti apa yang Anda butuhkan saja, ya. Anda pinjam di laboratorium. Oke, ini juga berbahan dasar karet. Ini misalnya adalah karet pipet tetes, ya. Ini kaca tentunya, ya, berbahan kaca pipetnya sendiri, ya. Kemudian ini adalah pro pipet, ya. Ini mungkin dibutuhkan juga, ya. Tentunya pasangannya adalah pipet ukur atau pipet volume. Kemudian ini adalah bahan dasar logam, ya, logam. Ini adalah spatula, ya. Ini adalah spatula, ya. Inilah alat-alat yang akan kita gunakan, ya, di dalam proses nanti pencucian maupun proses sterilisasi dan untuk melakukan preparasi pembuatan produk-produk steril. Kita mulai dari pencucian. Yang pertama kita mulai dari bahan-bahan berbahan dasar karet, ya. Yang pertama kita lakukan tentunya kita menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan, yaitu HCl 2%, kemudian tepol 1%, kemudian natrium karbonat 0,5%, ya. Kalau semuanya sudah siap, ya, tentunya dalam wadah yang kita sudah siapkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan perendaman, ya. Perendaman bahan-bahan tersebut di dalam HCl 2%, ya, sambil tentunya kita bersihkan, ya. Kurang lebih estimasi waktunya adalah 30 menit, ya, 30 menit. Ada yang melakukannya 2 hari, bahkan ada juga yang 1 hari 1 malam merendamnya. Kita hanya butuh 30 menit saja, ya, tentunya sambil kita bersihkan. Kemudian kenapa kita menggunakan HCl 2%? Karena HCl ini bisa meluruhkan atau membersihkan segala bentuk kotoran yang menempel di dalam sisi-sisi yang tidak terjangkau di alat-alat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita rendam kembali dalam campuran tepol 1% berbanding natrium karbonat 0,5%. Tentunya 1:1 kurang lebih 15 menit, ya. Tepol 1% digunakan karena tepol berfungsi sebagai disinfektan, ya. Disinfektan itu saya sudah jelaskan bahan-bahan yang membunuh mikroorganisme penyebab infeksi, ya. Kemudian natrium karbonat itu sendiri bisa berfungsi meluruhkan atau membersihkan segala bentuk kotoran yang berbentuk lemak yang mungkin saja menempel di alat-alat kita, ya. Kemudian setelah itu alat-alat tadi kemudian kita didihkan dalam air mendidih, ya, kurang lebih 15 menit, ya. Kemudian kita lihat filtratnya, apabila masih kotor maka kita ulangi tindakan yang ketiga ini, ya, maksimum 3 kali sampai kemudian filtratnya betul-betul jernih. Kalau sudah jernih maka diasumsikan alat-alat kita sudah bersih. Kemudian kita bilas dengan menggunakan Aquades. Selanjutnya dikeringkan dan siap untuk dilakukan sterilisasi. Ini langkah-langkah yang praktis yang saya sampaikan, ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di diktat Anda.
Kita lanjutkan dengan alat-alat gelas ya, kurang lebih sama dengan yang tadi ya, direndam dulu dengan HCl 2% kurang lebih 15 menit. Kemudian direndam kembali dalam campuran tepol 1% berbanding natrium karbonat 0,5%, 1:1 selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu kemudian dididihkan dalam air mendidih kurang lebih 15 menit sampai terbentuk filtrat yang jernih ya. Kalau belum jernih, Anda bisa ulangi tahap yang ketiga ini ya. Sama kayak tadi. Apabila sudah jernih, asumsinya bahwa alat-alat gelas kita sudah bersih, kemudian kita bilas dengan Aquades. Setelah itu dikeringkan dan siap untuk dilakukan proses sterilisasi. Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga adalah bahan dasar logam atau aluminium. Yang pertama kita rendam dengan tepol 1% selama 10 menit. Ini tidak kita lakukan perendaman dengan HCl karena kalau logam berinteraksi dengan HCl akan menyebabkan korosi ya, berkarat ya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita rendam dalam natrium karbonat 0,5% selama 5 menit ya. Atau bisa kita gabung 1 dan 2 ini ya. Seperti tadi kita rendam dalam perbandingan tepol 1% berbanding natrium karbonat 0,5%, 1:1 selama 15 menit. Bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga direndam dalam air panas kurang lebih 15 menit ya sampai terbentuk filtrat yang jernih. Kalau belum jernih maka proses ini Anda bisa ulangi maksimum 3 kali. Apabila sudah jernih maka diasumsikan alat-alat kita sudah bersih. Kemudian selanjutnya dibilas dengan Aquades. Dan tahap yang terakhir adalah proses pengeringan. Ya. Selanjutnya bisa dilakukan proses sterilisasi. Ya, inilah proses pencucian yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjutkan dengan proses sterilisasi. Ya. Yang pertama dilakukan adalah ini kita melakukan sterilisasi dengan cara panas, open untuk bahan-bahan gelas tentunya ya, dengan bahan-bahan gelas maupun bahan dasar logam ya. Oke, yang pertama kita lakukan ini adalah tahap yang tadi kita sudah kerjakan yaitu melakukan pencucian dengan metode dan tahap yang tadi. Kemudian setelah itu kita melakukan pengeringan ya, kita keringkan ya dengan cara kita keringkan dengan hair dryer. Selanjutnya dibungkus dengan aluminium foil. Kenapa menggunakan aluminium foil? Karena aluminium foil ini adalah bahan yang dapat mentransfer panas yang baik tentunya ya, sehingga kemudian alat kita akan mendapatkan hasil yang maksimum tentunya ya. Kemudian yang ketiga, masing-masing alat diberi label sebagai penanda ya. Jadi kalau Erlenmeyer ya dikasih tanda Erlenmeyer berapa volumenya ya. Kemudian yang keempat adalah kita susun alat yang sudah siap di dalam oven serapi mungkin. Tidak saling menumpuk untuk memastikan energi panas mengenai semua alat ya. Jangan ditumpuk tapi diatur rapi mungkin ya, sehingga nanti kalau misalkan banyak kelompoknya maka bergiliran ya sampai kemudian tersusun rapi di dalam kontainer oven. Kemudian setting waktu dan suhu sterilisasi. Kemudian proses sterilisasi bisa dimulai. Kemudian yang ketujuh ya, setelah selesai didiamkan sejenak ya atau beberapa menit ya untuk mendapatkan alat yang tidak begitu panas ya. Artinya kita bisa mengeluarkannya dengan aman ya dari oven. Kemudian yang kedelapan, keluarkan alat dan ditempatkan dalam wadah yang bersih tentunya ya. Oke, ini adalah oven yang sama dengan yang kita punya. Ini adalah ya untuk menyeting waktu dan memulai proses sterilisasi. Sebagai on off-nya juga ada di sini ya. Kemudian ini adalah kontainernya ya. Anda bisa menaruh barang-barangnya di sini maupun di sini. Ya, tentunya dengan rapi. Kemudian ini bisa ditutup, kemudian
waktunya tentunya udah disetting, kemudian ini ditekan ya, tombol ini ditekan ya, kemudian berjalan, dia akan mati dengan sendirinya pada waktu yang sudah Anda setting. Kemudian tadi Anda diamkan sejenak sampai kontainer yang ada di dalam ini, maksudnya area di dalam ini tidak terlalu panas sehingga Anda bisa mengeluarkannya dalam kondisi yang aman ya. Kita lanjutkan dengan sterilisasi dengan cara panas basah, yaitu dengan alat yang namanya autoclave. Langkah pertama tentunya tadi sudah kita lakukan ya, di slide berikutnya saya sudah terangkan, yaitu mencuci bersih instrumen atau alat dengan cara-cara yang tadi. Kemudian yang kedua, khusus karet ya bisa dimasukkan ke dalam beker gelas ya, atau plastik, kemudian ditambah dengan aquades. Atau bahkan ada yang melakukannya dengan membungkusnya dengan kertas kopi ya, kertas kopi. Kenapa menggunakan kertas kopi? Karena kertas kopi memiliki pori-pori lebih besar dari aluminium foil sehingga lebih baik ditembus panas ya, sehingga kemudian didapatkan hasil yang baik tentunya. Kemudian yang ketiga, susun alat yang sudah siap di dalam autoclave serapi mungkin, tidak saling menumpuk. Kemudian yang selanjutnya adalah setting waktu dan suhu sterilisasi autoclave pada suhu 110 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit. Kemudian dilihat kejernihan filtratnya tadi ya. Kemudian setelah itu dikeluarkan ya, dikeluarkan tentunya kondisi autoclave dikondisikan bebas uap air panas ya. Dengan cara dibuka ada penutup yang ada di alat itu sampai habis betul-betul tekanan yang ada di dalam ruang autoclave itu. Kemudian baru dibuka penutup autoclave, kemudian dikeluarkan alat-alat yang sudah bersih tadi ya. Nanti kita lihat gimana bentuk dari autoclave itu. Oke, ini adalah autoclave. Anda lihat ini persis dengan yang kita punya yang di lab ya. Ini adalah penguncinya, ini penguncinya ya. Ini penguncinya. Ya, kemudian ini dalam kondisi yang tertutup tentunya, kondisi yang tertutup ya. Kemudian di setting ya. Ini di sini bisa di setting di sini. Kalau alat ini di sini di setting ya, di setting suhunya ya, suhu dan lama waktunya. Kemudian setelah ditutup, ini ditutup ya. Ini kondisi terbuka, ini contoh kondisi terbuka. Yang ini adalah kondisi tertutup ya. Kalau udah tertutup, kemudian tentunya berjalan waktunya ya sampai kemudian suhu di dalam ruang ini dalam tekanan 1 atmosfer ya, dalam tekanan vakum ya, sangat panas di dalam sini. Kemudian nanti kalau sudah selesai, tidak Anda buka buru-buru penutup ini, tetapi di sini ada ini pengancingnya. Kita lihat yang ini Anda angkat, ini ada di sini ya. Anda angkat ke atas ya, kemudian gas uap yang ada di dalam ini akan keluar seperti bunyi dari ban yang kempes atau yang bocor ya, akan bunyi seperti itu sampai dia habis baru Anda keluarkan ya, keluarkan alat yang tadi kita sterilkan. Oke, ini saya lupa, ini adalah kertas kopi ya, kertas kopi yang saya maksudkan ya. Ini yang orang juga gunakan untuk membungkus bahan-bahan berbahan dasar karet atau mungkin yang lain yang bisa disterilkan dengan autoclave. Oke, ini adalah yang terakhir adalah kita melakukan proses preparasi sediaan steril ya di ruang LAF ya, di ruang aseptis yang kita gunakan adalah LAF. Yang pertama dilakukan adalah sebelum melakukan preparasi sediaan steril, hal-hal yang harus dilakukan adalah cuci tangan tentunya ya, karena SDM menentukan ya, yang melakukan preparasinya menentukan juga
hasil dari produk yang kita buat. Kemudian memakai APD, ya APD itu sarung tangan, tadi ada penutup kepala, kemudian ada baju yang steril, ya. Kemudian baru mengoperasikan LAF dengan cara yang pertama adalah membersihkan LAF dengan mengusapnya dengan alkohol, ya. Dengan alkohol dengan satu arah, ya, kalau dari kiri ke kiri, dari kiri ke kanan maksud saya, dari atas ke bawah. Kemudian yang kedua, pastikan tidak memakai aksesoris, tidak memakai jam, tidak memakai cincin, ya, tidak berkuku panjang. Kemudian cuci tangan dengan sabun, kemudian cuci jari dari jari sampai dengan siku. Karena kita bekerja di LAF hanya menggunakan tangan sampai siku, ya. Kemudian yang tiga, memakai APD lengkap sebelum masuk ke ruang clean room, ya, ruang bersih, ya. Nanti Anda lihat ada ruang antara, ya, ada ruang antara, kemudian masuk ke ruang steril, ya, atau ruang clean room. Kemudian di sana mengoperasikan LAF, yang pertama adalah dengan menyalakan lampu UV kurang lebih 10 menit, ya. UV di sini dengan panjang gelombang 254 karena panjang gelombang ini bisa menyebabkan mikroorganisme mati, ya, bisa sebagai bakterisid. Kemudian setelah itu dimatikan UV-nya tentunya, kemudian dinyalakan neonnya, ya, untuk siap melakukan preparasi, ya, preparasi di ruang LAF. Oke, setelah neonnya nyala, kemudian kita bisa langsung melakukan preparasi sampel kemudian, ya. Selama bekerja di dalam LAF, sekali lagi tidak boleh ada gerakan tangan yang berlebihan, kemudian tidak batuk, ya. Kalau diusahakan tidak batuk, ya. Kalau batuk kan Anda menggunakan masker, ya, menggunakan masker, insya Allah tidak tidak keluar, ya, bersinnya ke dalam ruang LAF ini. Kemudian mengurangi berbicara, ya, berbicara. Sehingga cukup satu orang yang melakukan preparasi di dalam ruang LAF. Kemudian yang ke-9 yang selanjutnya adalah setelah selesai kemudian kita keluarkan semua peralatan. Setelah itu tentunya dilakukan proses pembersihan LAF dengan menggunakan alkohol 70%. Dengan cara tadi, ya. Kalau dari kiri ke kanan, terus dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kemudian apabila dibutuhkan sterilisasi akhir dengan autoclave misalnya, maka langsung bisa dilakukan proses sterilisasi. Oke, sekali lagi ini adalah LAF, ya, ini ruang LAF, ini adalah tangan yang bekerja, ya, tangan, hanya tangan, ingat ini hanya tangan saja, sekali lagi, ya. Kemudian ini adalah ya, bahan-bahan yang dibutuhkan, ya. Anda lihat ini adalah sarung tangan steril yang digunakan, ya, hanya tangan sampai siku yang masuk ke sini, ya, bekerja sampai selesai. Kemudian yang sini, yang gambar yang ini adalah filter, ya, filter udara steril yang mengeksklud, ya, yang mengeksklud mikroorganisme yang ada di ruangan ini, keluar melalui ini, ya, keluar melalui ini, ya. Ya, kalau dibersihkan di alat ini, LAF ini dari atas ke bawah gitu, ya, satu arah, atau kemudian dari kiri ke kanan satu arah, ya. Ini caranya. Sekali lagi nanti sebelum Anda melakukan preparasi, Anda juga membersihkannya dengan alkohol 70%. Setelahnya juga dibersihkan dengan alkohol 70%. Ya, ini adalah slide terakhir saya. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Tentunya ini baru teorinya di tutorial. Nanti realnya lebih paham Anda ketika langsung berhadapan dengan alat-alat ini dan melakukan proses pencucian tentunya di laboratorium. Ya, kalau nanti sudah tatap muka. Kalau belum, maka nanti akan saya buatkan video tutorialnya bagaimana cara mencuci, bagaimana cara melakukan sterilisasinya.
Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.